Saya sekarang ini menjadi wakil presiden. Saya anggap saya mewakili dari golongan Islam, misalnya gitu. Halo Bedikers. Dalam sistem tata negara Indonesia, peran wakil presiden tak dapat dikesampingkan. Sebab wakil presiden memiliki tugas dan wewenang untuk membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Hamzahas merupakan salah satu wakil presiden yang sering menjadi sorotan karena sosoknya yang kontroversial. Lantas seperti apa sosok Hamzahas? Serta bagaimana nasib dan kabarnya saat ini? Mari kita bongkar. Hamzahas merupakan wakil presiden ke-9 Republik Indonesia yang mendampingi Presiden kelima Megawati Soekarno Putri yang menjabat pada periode 2001 sampai 2004. Sosok pria kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat ini menghabiskan masa remajanya di kota Ketapang dan Pontianak. Dirangkum dari berbagai sumber, semasa sekolah Hamzah termasuk siswa yang pendiam, namun ia memiliki minat berorganisasi yang tinggi. Bakat Hamzah di bidang organisasi diketahui sudah muncul sejak masa sekolah menengah pertama. Setelah tamat SMP, Hamzah melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Ekonomi Atas Pontianak. Saat itu ia sempat menjadi wartawan di Harian Bebas, sebuah surat kabar lokal Pontianak, serta menjadi pemimpin umum harian berita Awau. Karir jurnalistik hanya sebentar dijalaninya selama setahun, sebab Hamzah lulus sekolah pada tahun 1961. Setelah lulus ia ikut ayahnya yang merupakan anggota Koperasi Kopra. Hamzahas remaja ikut sang ayah terbang ke Jawa dan berkesempatan untuk belajar di Akademi Koperasi Negara yang terletak di Yogyakarta. Minat berorganisasi sejak SMP masih ia bawa hingga ke Yogyakarta. Di kampusnya itu pun Hamzah mendirikan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sekaligus terpilih menjadi ketua pertama organisasi tersebut. Selain mendirikan organisasi, Hamzah juga bergabung dengan keluarga pelajar mahasiswa Kalbar di Yogyakarta. Dia bahkan menjadi ketua organisasi tersebut pada periode 1962 sampai 1965. Pada tahun 1965, Hamzahas kembali ke Pontianak dan meneruskan kuliahnya. Ia mengambil jurusan Ekonomi Perusahaan di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura. Di kampung halaman, Hamzah masih meneruskan minat organisasinya dengan menjadi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kalbar pada periode 1965 sampai 1971. Selain itu, Hamzah juga menjadi Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Konsulat Pontianak. Setelah tamat kuliah, pria kelahiran 15 Februari 1940 ini sempat bekerja sebagai dosen di kampusnya. Tak lama kemudian, Hamzah diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mewakili Partai Nahdlatul Ulama. Sedangkan di partainya, Hamzah menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Kalimantan Barat. Pada tahun 1971, Partai Nahdlatul Ulama melebur dengan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Hamzah kemudian hijrah ke Senayan karena terpilih sebagai anggota DPR RI. Karir politiknya di P3 terus menanjak hingga mencapai posisi Ketua DPP P3 Kalbar pada tahun 1982. Hamzah terus berkecimpung sebagai anggota DPR sampai masa 1990-an. Tepatnya menjadi ketua fraksi P3 selama 2 periode yaitu 1992 hingga 1997 dan 1997 hingga 1998. Pasca reformasi 1998 dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, Hamzah kemudian diajak masuk ke dalam kabinet. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Hamzah diangkat menjadi Menteri Negara Investasi. Selain itu, ia menerima rangkap jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Hamzah diangkat menjadi Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. Ia dilantik pada 29 Oktober 1999, namun 1 bulan kemudian Hamzah memilih mengundurkan diri dengan alasan ingin berkonsentrasi di partainya. Lalu Gus Dur dilengsarkan dari kursi presiden dan digantikan oleh wakilnya Megawati. Kursi wakil presiden yang kosong pun diisi oleh Hamzahas yang dipilih oleh para anggota MPR RI. Memasuki usia tuanya, Hamzahas yang telah lama vakum dari dunia politik malah pernah disibukkan oleh anaknya yang masuk penjara. Kejadiannya berlangsung pada tahun 2016 silam.
Sang anak yang bernama Vanessa Priyansyah dilaporkan ditangkap karena diduga positif menggunakan narkoba. Dilansir dari situs republika.co.id, pria yang akrab disapa Ivan Has ini ditangkap saat menjadi narkoba di Kompleks Kostrad, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Ia ditangkap bersama 14 orang lainnya, di mana 5 orang diantaranya merupakan anggota Polri. Selain itu, anak Hamzah Has tersebut juga pernah tersandung kasus penganiayaan. Dalam laporan laman merdeka.com, Ivan Has divonis 1 tahun 6 bulan penjara karena telah menganiaya pembantunya di sebuah apartemen. Akibat kasus ini, Hamzah Has yang sudah lama tidak muncul di media kembali menampakkan dirinya. Ia terlihat mendatangi Polda Metro Jaya guna menjenguk si buah hati yang sedang mendekam di balik jeruji besi. Beberapa tahun kemudian, lagi-lagi kabar mengejutkan menyeret nama Hamzah Has. Tepatnya pada tahun 2020 lalu, Hamzah sempat diisukan telah menghembuskan nafas terakhirnya. Padahal, kejadian sebenarnya adalah Hamzah Has dirawat karena sakit akibat gangguan fungsi organ. Ia dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Dalam foto yang beredar, terlihat dalam infus tampak terpasang di tangannya, serta terdapat selang oksigen di saluran pernapasannya. Beruntungnya kondisi Hamzah Has berangsur membaik dan saat ini ia telah sehat kembali. Pada 17 Agustus 2022 lalu, Hamzah Has juga terlihat dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hamzah bersama mantan wakil presiden yang lain yaitu Budiono dan Yusuf Kala. Selain itu, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sang mantan wakil presiden pun tak luput dari pemberitaan. Misalnya saja saat Hamzah Has berkunjung ke kota Bandar Lampung pada September 2022 lalu. Dalam pemberitaan situs Radar Lampung, Hamzah beserta rombongan berkunjung ke Lamban Gedung Kuning. Bangunan tersebut merupakan rumah budaya milik mantan Kapolda Lampung, Irjen Pol Ike Edwin. Selanjutnya pada bulan November 2022, Hamzah Has diberitakan pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Laman berita Kalbar Online menyebutkan salah satu agenda Hamzah dalam mudik kali ini adalah untuk berziarah ke makam keluarganya di Jalan Pawan 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, serta ziarah ke makam Raja Tanjung Pura. Selain ziarah, Hamzah Has juga menyempatkan diri untuk meninjau penyelenggaraan MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalbar yang berlangsung di Ketapang. Kunjungan Hamzah Has kali ini merupakan kunjungannya yang kedua sejak 2 tahun terakhir. Sebelumnya, Hamzah bersama istrinya juga sempat pulang kampung pada 16 November 2021 lalu.